teman-teman semua, kembali lagi di podcast Dapur Sastra. Kali ini kita menyongsong tema yaitu Oralit, obrolan literasi. Oke, sebelum jauh ke Oralit, kita mengulik banyak tentang literasi. Di sini kita sudah memenuhi protokol kesehatan. Kita tidak menggunakan masker karena ada keperluan syuting. Dan di belakang juga di belakang layar sudah memakai masker. Oke. Dan jangan lupa divaksin, selalu jaga kesehatan, imun tubuh agar tidak down, tidak terkena virus COVID-19. Dan jangan lupa vaksin juga ya, mendukung program pemerintah. Dan Universitas Kuningan juga telah mendukung program vaksin. Kebetulan besok di Universitas Kuningan juga ada kegiatan vaksin, jadi masyarakat Kuningan yang belum vaksin silahkan untuk bervaksin. Oke? Langsung saja ke obrolannya sesuai dengan temanya, yaitu merangkai kata menulis karya. Kita garis bawahi di kata dan karya, oke? Sebelum jauh ke kata dan karya itu, izinkan saya memperkenalkan diri selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Utami. Di sini saya didampingi oleh narasumber-narasumber yang sangat hebat dan sangat bisa diambil dari pengalamannya untuk kita selaku pemula penulis. Oke. Di sini saya ditemani oleh Patipani selaku dosen Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Kuningan, dan beliau adalah selain dosen juga beliau selaku penulis dan juga ikut di bidang dapur sastra dan sado, teater sado. Oke. Dan di sini juga saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada Tesi Lupa dan Kang Adi, ya. Sel hai. Hai. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, oke? Langsung aja, tidak melulu untuk berbasa-basi gitu, karena melihat waktu juga. Di sini, ya betul sekali. Di sini untuk rekan saya dulu ya, bagaimana pengalaman saat menulis untuk pemula? Apakah ada kesusahan tersendiri gitu? Saya dulu apa Kang Adi dulu nih? Boleh nih buat. Oke, ladies first. Boleh saya. Satu ketus gunting. Oke, apa sih pengalaman? Iya, pengalaman untuk berkarya dan menulis. Pengalaman menulis ya. Sebenarnya saya juga di sini masih belajar mau menulis. Kalau ditanyakan mengenai kesulitan itu tentu ada gitu. Mulai dari apa sih aku mau nulis apa ya, itu juga bagi saya itu merupakan sebuah kendala ya. Tapi kendala itu ya tentu kita harus berani untuk menghadapi kendala itu gitu. Mulai dari idenya, itu mulai dari ide, kemudian mulai dari mana nulisnya, konfliknya seperti apa, banyak sih kalau untuk kendala. Oke, itu menurut Tesi Lupa ya. Bagaimana untuk Kang Adi? Kalau saya sendiri ya, pribadi, kalau dalam menulis itu susah dalam memilih diksi dulu. Sulit untuk memilih diksi. Untuk tema, misal ya, saya sudah nentuin tema. Ya? Nah, tema sudah ada, tapi pas lagi kita bagaimana Kang? Pada saat proses saya itu bukan lupa ya namanya, sulit atau bingung ya dalam merangkai diksinya gitu. Jadi kata-kata yang indah itu emang sulit sebenarnya. Kata-kata yang indah itu sulit. Oke, baik. Kita langsung tanya ke narasumbernya. Untuk mengatasi hal seperti itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Saya kira pertanyaan ini bisa terjawab oleh semua sebetulnya ya. Yang jelas, tapi sebelum masuk ke pertanyaan atau jawaban, tadi ada yang kurang, bahasa dan sastra. Iya, bahasa Indonesia. Indonesia ya, karena kan sastra itu luas, ada sastra Inggris, sastra Perancis, sastra Sunda. Nah, kebetulan saya di bahasa dan sastra Indonesia ya.
tadi sudah disampaikan oleh Teh Silva mengawalnya seperti apa. Kalau ini udah malah udah sangat masuk nih, udah langsung menulis, bahkan ketemu kendala kan gitu kan. Yang harus kita pahami adalah menulis itu apa, menulis itu apa dulu. Karena kalau kita menulis tidak tahu apa yang ingin kita tuliskan dan kita tahu menulis itu apa, kita akan terjebak dengan sendirinya. Akhirnya kita menulis apa nih, bingung gitu. Karena menulis itu kalau kita lihat secara etimologi ataupun secara sumber gitu ya, menulis itu adalah sebuah catatan untuk informasi, berita atau apapun di dalamnya. Artinya ada yang kita tuangkan di situ, ada yang kita dialogkan, ada yang kita sampaikan di sana. Jadi harus tahu dulu menulis itu apa. Kemudian tadi ini langsung ke teknis nih ya, langsung ke isi banget. Ketika sudah menulis, udah enak-enak nulis, mentok dan saya harus ngapain dan bahkan ambiar. Sebetulnya tidak hanya dialami oleh Adi, saya kira bahkan seluruh manusia yang sedang menulis pasti pernah mengalami itu, termasuk para sastrawan dan para ahli pun sama. Tapi yang jelas menulis itu memang bertahap sih, ada beberapa tahapan yang harus kita tulis. Yang paling penting dalam menulis adalah membaca, karena pada saat kita membaca akan tergugah ada kegelisahan di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita ingin menuangkan kegelisahan itu dalam sebuah tulisan. Nah, masalahnya ketika kita punya kegelisahan dan kegelisahan itu dianggap adalah kegelisahan saya pribadi, itu juga akan berbahaya. Berbahayanya kenapa? Ya mentok tadi. Karena terlalu dipaksakan. Ya, misalnya kita nih sedang jatuh cinta nih, dan cinta ini adalah milik kita, milik saya. Kang Adi banget itu. Iya, sehingga pada saat dia menulis, tadi ini menulis puisi ya, dan pada saat dia menulis puisi, maka nulis puisinya akan over nih. Berlebihan ya. Karena semangatnya menggebu kan. Aku sedang ingin mengutarakan rindu, maka kerinduannya akan dihancurkan, itu akan dileburkan di dalam puisinya. Padahal itu akan menyiksa dirinya sendiri. Apalagi ya yang menggambarkan ini. Maka pada saat menulis itu butuh endapan, diendap dulu nih perasaan kita, ditenangkan dulu nih amarah kita, ditenangkan dulu nih kebahagiaan kita. Karena pada saat kita tenangkan kebahagiaan kita ataupun perasaan kita, tulisan kita, maka kita akan berpikir kata apa ya yang akan mewakili perasaan ini, kalimat apa yang harus saya utarakan untuk menggambarkan peristiwa ini. Nah itu akan memasukkan. Jadi puisi itu bicara puisi ya. Jadi puisi itu tidak hanya dibacakan, tidak hanya ditulis saja, tidak hanya dipahami saja, tapi harus dihayati. Semakin kita menghayatinya, maka akan logika masuk. Maka puisi tidak hanya curahan hati, tapi harus masuk ke logika oleh orang-orang lain. Agar rasanya tersampaikan. Dan maksud dari puisi itu apa. Karena kalau kita hanya menggembar-gemburkan perasaan kita, orang lain enggak akan baik aja. Ya, karena itu kita gue enggak kan gitu kan. Betul. Tapi kalau sudah di dipikirkan, diendapkan dulu amarah kita, maka amarahnya itu elegan, amarahnya itu gimana ya, tersampaikan dengan baik gitu. Misalnya W.S. Rendra itu kalau kita lihat amarahnya dalam bahasa itu, meskipun dibacakan juga dengan semangat, Puji Tuku seperti apa, Sutarji seperti apa, tapi kan bahasa mainnya bahasa nih, kata-kata, merangkai katanya yang luar biasa. Begitupun pada saat tentang kerinduan, kangen, kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku. Kenapa nggak bilang selain sepi apa sih gitu? Kesunyian, kayaknya sunyi, nggak sunyi juga nih, tapi sepi ini mah. Jadi diendapkan dulu tuh, rasa kangennya diendapkan dulu, nggak langsung divulgarkan, breng gitu, nggak. Kalkulasikan terlebih dahulu. Simpan dulu, kemudian dipikirkan, kemudian observasi lingkungan, apa sih yang bisa mewakili ini, yang begitu dekat kalau dibacakan oleh orang lain, dia juga merasakan itu. Akhirnya kan puisi ini langgeng, dari setiap generasi kenal. Siapa yang nggak kenal puisi Rendra yang judulnya Kangen? Iya. Gitu kan? Termasuk misalnya Ahmad Dhani menulis lirik lagu judulnya Kangen. Ya, Dewa 19 itu ya.
Kenapa nempel banget? Karena katanya dipikirkan. Setiap kata, setiap bait, setiap baris itu dipikirkan. Nah ini yang kadang-kadang luput dari teman-teman yang baru mengawali ya. Penting menulis lah, padahal itu ada tahapan-tahapan yang luar biasa. Tapi udah mau nulis aja itu udah bagus. Ada kemauan itu udah bagus ya. Karena memang harus begitu. Harus diawali dengan, kalau guru saya Pak An Sugian Thomas almarhum, tulis aja meskipun itu ganjen. Saya awalnya merasa down tuh dikatakan ganjen oleh beliau itu. Sama Pak, saya juga Pak. Pernah merasakan ya? Iya, pernah merasakan. Tapi pada akhirnya saya belajar gitu. Pada akhirnya saya belajar, oh iya ternyata memang harus prosesnya begitu. Orang menjadi dewasa itu kan harus dari anak-anak dulu. Artinya nggak tahu apa-apa sehingga jadi tahu. Maka tulislah pengetahuan kita. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi endapkan dulu saja, pikirkan dulu, dan kalau pada saat nulis ini hindarkan ini. Oh iya, ganggu banget pasti. Pak. Artinya fokus, gitu. Artinya fokus menulisnya. Fokus untuk menulis gitu ya Pak ya. Dan emang harus diniatkan terlebih dahulu untuk menulis. Emang itu niat tuh penting ya. Iya. Tapi maaf ya, maksud saya ini bukan nggak boleh bermain digital, bukan. Artinya gitu saya. Kalau memang ini butuhkan untuk kepentingan saat kita menulis. Misalnya ada nggak ya kata yang bisa mewakili perasaan saya dari kamus, misalnya dibuka dari handphone, itu kan bagus, artinya bijak kita menggunakannya. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita nulis, kita nerima WA, akhirnya tadi naonnya, itu juga bermasalah. Itu bisa menjadi hambatan sebetulnya. Nantinya lupa jadinya. Jadi bukan untuk tidak menggunakan gawai, namun dibatasi gitu dengan penggunaan yang memang seperlunya gitu ya Teh. Sesuai kebutuhan aja, sesuai dengan kebutuhannya. Oke, berbincang dengan menulis Pak, kan terkadang kita tuh sulit untuk menemukan topiknya, ataukah temanya, ataukah judulnya Pak. Apakah seorang penulis pemula kan terkadang, jujur saya juga waktu menulis pertama itu, aduh judulnya apa ya? Setelah bertemu judul, ke bawahnya malah, aduh kata-kata selanjutnya apa ya? Pasti pernah mengalami seperti itu, betul? Ya betul. Ya. Kata lah gitu. Ya. Cara merangkai kata dengan elegan dan indahnya itu seperti apa Pak? Apakah ada tips and triknya gitu Yang untuk sederhana gitu Pak. Ini pertanyaannya banyak Pak pertanyaan berarti. mencari tema dulu atau merangkai kata dulu ini? Ya boleh lah Pak. Boleh dulu deh. Terhadap tulisan berarti ya. Karena gini, ketika kita menulis itu karena ada tema yang akan kita tuangkan kan, karena ada kegelisahan yang kita tuangkan. Terus bagaimana cara mendapatkan tema itu, gitu kan ya? Mungkin ke arahnya ke sana ya, atau sehingga menjadi sebuah judul. Dulu saya bertemu dengan beberapa orang, tutor saya ataupun sehingga diri saya sendiri pada ini bicara begini bahwa jangan dulu tulis judulnya, tapi temanya apa dulu kan gitu ya. Itu memang udah umum. Tapi makin kesini nggak salah juga memang menulis judulnya dulu gitu. Karena saya termasuk orang pelupa nih, sering lupa, makanya saya harus bawa laptop, harus bawa tulisan, karena bukan apa-apa untuk supaya ingat gitu. Kadang pada akhirnya saya harus nulis judulnya dulu, karena saya sudah punya tema. Supaya tidak lepas nih tema saya tulis judulnya dulu deh. Dulu saya mungkin pernah mengatakan ke teman-teman mahasiswa, jangan dulu nulis judul, akhirnya menulis kan gitu ya. Iya betul. Itu memang betul. Tapi Pak, ada tahapan-tahapan yang memang kita ketemu pada akhirnya saya harus nulis judul dulu karena untuk mengingat tema itu. Berarti ada waktu tertentunya gitu. Iya, artinya ada teori yang mengatakan jangan nulis judul dulu, tapi ke tema dulu atau isinya dulu silakan tulis. Itu tidak salah, memang harusnya begitu. Tapi ada salahnya teori yang lain muncul, tulis judulnya dulu. Tapi menulis judul ini karena kita ketemu di jalan, judulnya ini deh, temanya ini. Jadi untuk menjaga atau memelihara tema ini supaya tidak pergi. Karena kadang-kadang ketika kita udah ketemu tema nih, tiba-tiba ketemu seseorang, ketemu tema baru, tema yang ini juga spektakuler tadi, tiba-tiba kayaknya ini dulu deh. Nah akhirnya, itu yang disebut dengan ganjen. Akhirnya tidak fokus, tidak fokus. Sehingga ketidakfokusan ini mempengaruhi diksi-diksi yang akan kita masukkan. Main comot aja, bunga dengan rembulan masukin. Padahal kalau mau diperhatikan secara makna, bulan bisa dikatakan perempuan, bunga dikatakan perempuan. Kok mubazir kan terlalu banyak kata, sebenarnya maknanya hampir sama gitu.
ya seperti itu. Jadi diksinya harus memang sesuai dan melalui telaah, melalui riset, melalui pemikiran, endapan hati dan pikiran kita baru tuangkan. Karena memunculkan satu kata aja itu waduh luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa ya Teh. Iya. Dan kita harus pahami kata per kata itu tadi, yang merangkai katanya seperti apa. Misalnya gini, ada kata gini, matahari. Kalau tidak diiringi atau kita ada satu kata matahari, kalau kita hanya melihat satu kata itu ya matahari gitu. Rangkaian huruf yang menjadi kata yaitu matahari. Ya. Selesai di sana. Tapi ketika ada judul di atas, kau misalnya, turun ke bawah matahari. Nah itu ada konteks, berarti ada kata sebelumnya yang ini. Yang dikaitkannya. Nah dan dia terangkai kan, Iya. sehingga akhirnya berpikir, oh kau matahari berarti orang itu dianggap seperti matahari. Yang menyinari. Mungkin menyinari sehingga hidupnya menjadi terang, memberikan kehangatan yang tadinya dingin, nggak ada siapa-siapa, ada dia menjadi hangat. Kenapa? Kepanasan. Oh beda ini. Ini aura positif ini berarti kan. Atau akan berubah kata matahari dengan misalnya ada sebuah kalimat, Ya. Ramayana dan Toserba lainnya nasibnya sama seperti matahari. Toko. Nah, misalnya begitu lah. Kesualian berarti. Kata matahari ini adalah sebuah toko atau misal mall dan sebagainya. Jadi kata ini bisa bermakna juga karena ada sebuah konteks kan, ada konteksnya jelas, kemudian ada kalimat sebelum dan sesudahnya yang itu merangkai, sehingga kita pikirkan muncullah tema, muncullah makna di dalamnya. Gitu. Sangat butuh latihan, harus terus menerus. Harus sering ya Pak. Membaca juga Pak ya, perlu ya Pak. Dan itu adalah modal menulis adalah membaca. Literasinya diperbanyak gitu kan. Baca apa saja. Jangan untuk sebagai penulis pemula, jangan dulu Baca komen. Oh my god. aku nggak suka buku ini gitu. Jangan begitu ya. Ini saran atau saya misalnya ini ada paham ini yang nggak boleh misalnya gitu ya, yang nggak boleh dibaca. Kan kita nggak tahu mana boleh atau tidak kalau kita belum membaca itu. Iya. Saya pernah punya sebuah cerita dan saya alami itu. Ada salah satu siswa, ini juga lepas kontrol saya sih, ayo anak-anak silakan baca novel yang kalian dapatkan. Dia beli novel dan ketemu novel tentang penyuka sama jenis di novel itu. Gay. Ya pokoknya sama jenis saja, entah gay entah apa gitu ya. LGBT. Ya. Kemudian dirajia oleh gurunya dan dimarahilah dia, ini tidak boleh bla 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 bla. Artinya kita udah menjas buku ini gitu kan. Buku ini memang bukan buat anak-anak usia SMP, tapi karena sudah terbaca dan ternyata dia paham dan dilapor Islam ini, akhirnya dipresentasikan oleh si anak ini bahwa saya tahu Bu bahwa penyuka sesama jenis ini diawali sebuah ceritanya karena ada ini sehingga saya bisa waspada. Berarti tulisan ini bisa membuat sebuah berita, membuat sebuah informasi dan membuat entah itu jadi tuntunan, entah itu jadi referensi kan. Tapi tidak semua buku ini bisa dikonsumsi semua orang karena ada tahapan-tahapannya. Makanya pada saat menulis tadi, ini tuh untuk siapa tulisan kita. Walaupun pada akhirnya di pasar atau di lapangan Dibaca tuh semua orang gitu banyak. entah siapa yang membaca, tapi kita udah punya tujuan. Ini bukan untuk anak-anak. Kalau dalam televisi itu tontonan ini ada RBO. ada bimbingan orang tua dan sebagainya. Kadang-kadang buku kayaknya harus begitu juga tuh. Ada tulisannya BO nih, buku bimbingan orang tua berarti. Maaf. BO. BO itu bimbingan orang tua ya. Ya, emang apa? Kang Adi itu kesenyum-senyum. Orang. Ada aneh. Atau bimbingan orang Iya, gitu. iya. Orang mana ya? Orang tua, orang bisa. dewasa. Takut mengutipkan yang beda gitu ya. Iya. Bukan jahat. Mungkin. Bukan jahat. Atau mungkin Silva ada Iya. apa mau nulis judul dulu atau mau ke isi atau gimana? Iya, Tapi pengalaman kalau itu gimana? misalnya saya pribadi, kalau dalam menulis itu biasanya judul dulu Pak. Soalnya karena dengan judul biasanya saya terfokus, kan ada tema, ada judul, jadi tulisan apa yang saya tulis itu terfokus gitu, jadi nggak kemana-mana pembahasannya seperti itu. Tapi ada juga yang menulis isi dulu baru judul. Tapi memang begini ya, dalam dunia penelitian, dalam
ilmiah gitu ya, memang harus punya masalah kan. Masalah dulu baru judul. Masalah dulu judul, masalah dulu judul. Iya betul, memang tahapannya seperti itu. Tapi masalah ini ketika kita dapatkan dan belum berani dituliskan si masalah ini, muncul kayaknya judulnya ini nih, ya nggak apa-apa untuk kerangka dulu, walaupun ini pada akhirnya tidak final ya. Oh ternyata dari masalah ini judul ini harus dirubah deh kayaknya ya, bisa. Jadi sebetulnya lebih ke bagaimana kita peka dulu terhadap permasalahan, barulah diolah, makanya itu tadi endapkan dulu. Jadi kalau sudah punya tema nih, menulis tentang cinta atau apapun, endapkan dulu, jangan langsung tulis. Jadi biar tidak berlebihan. Atau buat kerangka aja dulu, tulis gitu ya. Kan sekarang udah handphone udah pada canggih. Catatan. Ya bisa dibuat catatan dulu, note gitu kan. Kalau iya. Berarti kalau Teh Silva itu dari judulnya terlebih dahulu. Kalau Kak Adi gimana? Sama sih sebenarnya. Dari Dari judul. judul dulu. Tema itu susah ditentukan langsung sebenarnya. Jadi setelah kita tulis judul dulu. Nah, judul itu kan tadi benar kata Bapak kita nih, untuk mengingat kita dulu gitu kan. Untuk mengingat apa yang akan kita tulis itu kan ya. Nah, setelah judul menulis kalau di situ ada permasalahan atau konflik yang beda lagi, pasti bisa beda lagi dengan yang misalnya tema yang akan kita tulis itu akan beda lagi gitu. Kenapa kok kayak ngopi aja gitu? Iya. Silakan. Jadi gini ya, tulisan itu kan bahasa ya, bahasa tulis. Bahasa tulis ini memberikan dampak sebetulnya. Makanya kata Pak Sapali Djoko Damono bahwa saya tulis di sini ya, ini sangat enak sekali sebetulnya. Bahwa bahasa menjadi sarana untuk berbicara, ya terserah mau secara lisan ataupun secara tertulis. Dan itu harus ada hal informasi yang disampaikan dari bahasa itu. Apakah tentang sosial, apakah tentang keadilan, apakah tentang cinta dan sebagainya. Sehingga tulisan kita ini memang memiliki energi pada saat dibaca oleh si pembaca. Oke Pak. Berarti itu perihal tentang menulis dari judul dulu atau tema dulu itu bagaimana individunya ya. Nah selanjutnya itu bagaimana sih Pak agar kita tuh meningkatkan tulisan kita tuh supaya lebih konsisten lagi, terus juga mengatasi agar karya tadi yang dibilang Bapak agar tidak ganjen. Nah itu tuh ada tips and triknya enggak gitu? Atau prosesnya? Iya prosesnya. Sekarang kita juga selaku pemula harus banyak banget referensi dari penulis. Langsung lah gitu ya, dari sumbernya langsung. Ya, setiap penulis siapapun ya, setiap penulis punya teknik, punya metode, punya cara, punya ciri khas dan sebagainya. Kalau saya, ini klise mungkin, ini klise yang harus tetap dipertahankan adalah bagaimana terus membaca sih. Bagaimana kita mau menulis sementara kita nggak tahu apa yang akan kita tulis. Misalnya begini, teman-teman mungkin pernah baca buku Rongeng Dukuh Paruk misalnya, atau novel apa yang kalian baca. Kemudian tulisan yang dibaca ini dibenturkan kehidupan kita, kehidupan nyata gitu ya, pengalaman pribadi. Nyampe nggak nih? Ternyata nggak nyampe. Oh, kayaknya tulisan ini memang hanya untuk informasi secara global. Kemudian membaca lagi novel yang lain. Ternyata ada salah satu novel yang memang, wah, iya ya, kayaknya memang harus dipikirkan. Nah, dari greget ini muncul tuh keinginan. Artinya, semakin kita banyak baca, semakin banyak greget, semakin banyak energi yang masuk ke tubuh kita, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan untuk menulis. Jadi, gimana sih supaya tetap tulisan ini terus hebat, tulisan ini tetap berjalan, menulis ini tetap menjadi kegiatan keseharian misalnya, baca. Terbanyak literasi. Intinya membaca gitu. Jadi sebelum kita membuat karya juga kita harus tahu dulu karya orang lain ya. Iya. Harus baca, harus Semakin banyak kita membaca karya orang lain, kita semakin paham, oh ternyata gaya aku kayaknya gaya ini nih. gitu. Gaya ini nih. Karena setiap penulis itu memiliki gaya yang berbeda ya kan. Iya, benar, Karakter berbeda. penulisannya. Dan untuk merawat tulisan itu harus sering membuat catatan kecil. Jadi setelah banyak membaca, karena
tiap manusia kan memiliki ingatan-ingatan yang berbeda-beda ya. Itu Pak. Ada tiba-tiba lupa, kemudian tadi nulis di mana dan sebagainya. Itu juga harus punya catatan kecil, sehingga pada saat menulis kita punya kerangka-kerangka itu, kemudian kita satukan, kita pikirkan kembali, endapkan kembali, akan muncul sebuah peristiwa apa. Oke. Baik, berarti dari literasinya ya, kita tuh harus perbanyak literasi yang jadi Penting. Terkadang kita tuh malas buat literasi ya. Ya, itu sih Anda. Eh, Justru gini, kalau malas semua orang punya. Kalau manusia siapapun gitu ya, ada rasa malas. Tapi ada kemalasan itu yang menjadi sumber inspirasi malah. Kemalasan jadi sumber inspirasi. Iya. Oh, gimana itu Pak? Misalnya generasi rebahan, seolah malas kan, rebahan Oh, iya. malas kan. Itu Pak. Atau misalnya ya dengan PPKM ini kita menjadi malas ngapa-ngapain. Sebenarnya tidak ngapa-ngapain itu sebenarnya ngapa-ngapain. Iya Pak. Ini kita malas nih, Eh, tapi otak kita jalan kan, jalan kemana-mana. hati kita jalan kemana-mana juga. Iya. Nah ini sebenarnya sedang apa ya? Tidak malas sebenarnya. Gitu. Orang mau santai dulu lah, Iya. nggak akan. Aku ingin santai dulu, nggak akan gampang ngapain. Padahal yang santai itu Tidak santai. Oke. Yang santai itu tidak santai berarti. Justru lebih ini ya Pak, betapa liar. jadi Betapa- saya membuat sebuah kalimat, mungkin Adit juga pernah Iya. mendengarnya. Betapa tidak santainya orang santai. Betapa tidak santainya orang santai. Iya, betul. Saya tanya ke Nanda, Ya. santainya Nanda seperti apa? Ketika Nanda sedang tiduran sambil main HP TikTokan. Berarti kan tidak santai. Iya sih, ada sesuatu yang Ada dilakukan. kegiatan yang dilakukan Iya. kan? TikTokan itu tidak semua orang bisa TikTokan loh. Ya, betul. Artinya banyak, ada energi, ada fokus, ada itu kan tidak santai. Iya. Orang yang santai itu orang break, udah break. Oke, kembali lagi di podcast Dapur Sastra. Di sini kita masih berbincang perihal sastra tentang karya tulis yang tadi setelah dibincangkan apa progresnya ataupun apa tipsnya tadi telah dibicarakan oleh narasumber kita dan rekan-rekan di sini. Di sini ada pertanyaan, Pak, bagaimana sih cara apa ya? Kita tuh memantaskan diri karya kita tuh layak atau tidak untuk diterbitkan gitu loh Pak. Kan pasti seorang penulis tuh ingin suatu karyanya agar diapresiasi oleh orang gitu ya, betul kan? Nah, Iya, ini yang jadi masalah sebetulnya. Ketika sudah diterbitkan mau diapain? Kalau kita berpikir soal disukai atau tidak, bahkan menghasilkan uang atau tidak, kita akan kalah oleh orang-orang yang sudah duluan populer, yang sudah boom. Tidak salah memang kita pada akhirnya menulis buku itu harus menghasilkan rupiah misalnya, dan harus terkenal atau bestseller bagi orang bagi di Gramedia atau di toko-toko buku sehingga kita terkenal. Kalau itu yang dikejar, maka biasanya kita akan bertemu dengan kekecewaan yang sangat berat. Ketika buku kita tidak bestseller, apa kita akan berhenti? Tidak. Atau akan terus menerus gitu? Karena kalau teman-teman belajar dari para penulis ya, misalnya Raditya Dika misalnya, menulis buku-buku humornya, itu awalnya tidak ada yang membacanya, walaupun ada membaca hanya orang terdekat misalnya. Tapi karena Radit ini tidak hanya menulis itu, tapi dia juga aktif di YouTube, dan apa yang dia ucapkan dengan stand up komedinya dituliskan di bukunya, orang jadi penasaran nih, sehingga oh lucu juga ya, sehingga bestseller. Karena memang ada proses dan itu tidak langsung terangkat gitu ya. ada daya tariknya. Ada daya tarik yang luar biasa, bertahap. Jadi bagaimana nih cara supaya buku kita dibaca sama orang? Tadi itu orang mana dulu nih yang membaca buku kita? Kalau memang sasarannya untuk remaja, maka bahasa-bahasa yang kita pilih pun harus sederhana, bahasa-bahasa yang memang keremajaan. Saya mau yang umum saja ya silahkan. Artinya bobot dari bahasa kita, bobot dari tulisan kita pun akan dicurahkan dengan segala kemampuan kita.
dengan literatur kita, dengan buku-buku yang sudah kita baca, dengan pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, kita masukkan. Mungkin walaupun kita misalnya dari bahasa dan sastra Indonesia, kita bisa aja mengkaji tentang geografi, kita bisa mengkaji tentang ilmu pengetahuan alam gitu ya, fisika ataupun matematika dan sebagainya masuk dalam karya kita. Kenapa tidak? Karena memang itu adalah kekayaan literatur kita. Adapun nanti dibaca oleh anak SD dia nggak ngerti ya karena memang bukan untuk anak SD. Jadi kita pun harus punya tujuan, buku kita untuk siapa nih? Buku kita sasarannya siapa yang membacanya? Misalnya buku dongeng untuk siapa? Anak. Untuk anak-anak kan biasanya, padahal dibacanya oleh orang dewasa. Untuk dipelajari gitu. Untuk dipelajari apa isi dan sebagainya. Artinya buku dongeng ini karena ya tadi itu, karena perspektif dongeng itu hanya untuk anak, akhirnya ini untuk anak-anak, padahal tidak, ceritanya sangat dewasa. Bisa dikaji lebih dalam lagi. Iya. Pak. Kan anak-anak jadi aneh kan, kancil bisa ngomong, Iya betul. buaya bisa ngomong, bisa berhitung dan sebagainya. Dalam kehidupan nyata enggak kan? Tidak. Artinya orang dewasa harus menerjemahkan ini kepada anak-anak. Jadi buku ini bisa untuk umum sebetulnya. Jadi untuk buku kita supaya bisa dibaca sama orang dan terkenal, teruslah menulis ya. Pada saat ketemu bahwa buku ini tidak dibaca-baca sama orang, jangan menyerah. Terus saja, mungkin belum tepat sasarannya untuk siapa. Kelak buku ini akan dibaca oleh orang yang memang suka sama buku Anda. Artinya teruskan saja dulu menulis. Coba dan Coba dan mencoba. coba. Oke, baik. Belajar dari dia ya, dari orang-orang yang sudah populer lah. Mereka nggak ujug-ujug langsung dahsyat hebat. Begitu kan? Tadi apa Kak Silva? Ya intinya tujuannya jangan karena uang gitu. Kalau menarik seperti itu. Jadi konsisten dulu gitu Pak ya. Ya, kalau dapat bestseller, dapat pengakuan dari banyak orang itu bonus sih menurut saya. Duit tuh bonus untuk dalam karya. Yang nggak munafik itu kan kalau itu juga. Meskipun gitu ya. Ya, apalagi di masa sekarang ya. Iya. Pandemi itu sangat. Saya terinspirasi dari Olimpiade kemarin. Ada salah satu atlet angkat besi ya. Dia itu 2004 dia gagal, bahkan dicemooh oleh banyak orang. Kemudian 4 tahun kemudian gagal lagi, tapi tetap dipercaya bahwa kamu punya kemampuan untuk itu, sehingga dia latihan 2021 ini dia dapat emas. Artinya tidak ada seperti makan garam ketemu langsung asin-asin atau gula. Instan gitu. Ya, tidak ada yang instan semuanya. Tetap harus ada proses yang harus dilakukan. Ada hambatan-hambatan, iya. Kalaupun tadi ya aku mau ingin hebat seperti Tereli atau ingin hebat seperti Sapari dan sebagainya. Tidak semudah itu Ferguson. Makanya baca geografi para penulis, sepak terjangnya seperti apa mereka untuk menjadi sukses. Enggak begitu. Ini kan menulis buku seperti ini kan nggak sehari, dia bertahun-tahun observasi dan sebagainya. Artinya teruslah tingkatkan rasa percaya dirinya. Adapun ada orang-orang yang mencibir atau misalnya mungkin mau dibaca yang seperti ini nggak akan pernah laku di sini, anggaplah itu motivasi aja. Yang iri biar iri. Buktikan saja, oleh kalian buktikan saja itu aja. Jangan iri gitu ya Pak. Mie instan aja ternyata nggak instan kan? Seperti itu Pak, kelihatan. Ada proses masaknya. Kalimatnya sih tagline-nya mie instan, instan yang bisa dimakan langsung. Tapi ternyata kan harus buka dulu untuk mencapai mie-nya itu tuh ya. Kemudian bumbunya apakah mau garam semua atau dengan pedesnya. Sementara Perintilan-perintilannya. aku nggak suka karena aku sakit perutnya, ya udah ininya aja. Minyaknya Kan aja gitu. diremes-remes lagi kalau yang mau atau mau dimasak tuh ya, itu proses yang panjang. Iya betul. Dan cara penyajiannya juga berbeda gitu. Penyajian berbeda, bahkan ada tambahan-tambahan lain, Nah, kan? itu, ada Kak. kerupuk, ada Endok, cabai. depan ada endok, ada telur. Jadi terus semangat lah untuk yang memang menulis, terus semangat aja. Semangat. Teruskan. Terus semangat buat pemula, jangan pantang menyerah untuk menulis karena selagi kita mau mencoba pasti di situ akan ada keberhasilan. Nah, selanjutnya itu Bapak ada gak sih larangan untuk seorang penulis gitu Pak? Larangan yang ya gitu Pak, kan terkadang menulis tuh Hal-hal yang perlu dihindari. iya hal-hal yang Oh, larangan. Sebenarnya kalau teman-teman ikut lomba itu sudah ada ketentuan ya, larangan-larangan. Misalnya tidak boleh menyinggung
tidak boleh rasis misalnya gitu ya, kemudian agama dan sebagainya. Itu sebenarnya hal-hal yang udah lumrah kan. Iya. Tapi yang jelas kalau untuk dalam sebuah karya, yang jangan terlalu menjudge lah, jangan terlalu menghakimi orang dalam mengkritik boleh, tapi di situ ada solusi di sebuah tulisan-tulisannya itu ya. Jadi saya kira ya kembalikan tulisan itu kepada kita. Bagaimana tulisan ini yang menulis orang lain dan menyerang kita, bagaimana perasaannya? Kalau kita kayaknya kita sakit hati deh. Tapi ini bisa diolah. Sebenarnya kita menohok terhadap orang itu atau sedang menuju kepada pemerintah misalnya nih. Tapi tidak membicarakan Indonesianya, tapi bicara soal negeri antah berantah. Tapi ternyata ini sedang membicarakan negeri kita misalnya. Itu bisa. Yang jelas ini adalah sebuah kegelisahan yang tidak dialami oleh hanya dirinya sendiri, tapi ini untuk kemanfaatan yang orang lain. Jadi kita buku yang bagus itu atau tulisan yang bagus itu, versi saya ya, mewakili secara keseluruhan, karena bahasa itu kan bisa sebagai sarana, untuk mengangkat peristiwa ataupun lainnya. Saya kira seperti itu. Nah, begitu teman-teman, dengan kita mengenal dengan karya literasi itu ada tips and trick, terus ada juga kita kalau berkarya tuh jangan pantang menyerah, betul kan? Jangan setengah-setengah gitulah. Kalau mau nyemplung sekalian gitu. Sebur gitulah sekalian. Kalau di dapur tuh kita tuh ada slogannya dari Pak Aan, prinsipnya. Arek-arek mual-mual. Mau mau enggak gitu. Tapi ini juga bisa menjadi pembahasan ya, ketika erek mual, ketika erek medianya nggak ada. Misalnya tadi karena fokusnya ingin bestseller, ingin menulis buku, sebenarnya kertasnya ada ayah misalnya atau laptopnya nggak ada, terus kita langsung kayaknya enggak deh. Tapi ketika kalau memang ereknya benar-benar kuat, ini tuh tanpa ini tuh kita bisa menulis. Misalnya menggunakan handphone. Jadi handphone itu tidak hanya untuk menulis WA, tapi dia di note gitu ya. Atau bahkan dulu pernah ada salah seorang penyair menulis di kertas tisu misalnya. Atau di kertas rokok, yang ada kertasnya kan di rokok itu ya. Dia tulis, kemudian dia simpan, dia kumpulkan supaya tidak lupa, sehingga ketika ada kertas dia tulis. Artinya ya jangan bergantung kepada satu media saja. Kalau memang ada media yang lain atau media sosial ini bisa kita gunakan, kenapa tidak? Facebook saya kira memberikan ruang untuk kita berkarya. YouTube memberikan ruang untuk kita berkarya. Twitter, IG dan sebagainya memberikan ruang. Tinggal kita bagaimana, apakah ini mau menulis menulis hanya untuk pribadi atau memang untuk bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Facebook itu sudah memberi informasi kepada kita, pertanyaan apa yang kau pikirkan, bukan buatlah statusmu, bukan, tapi apa yang Anda pikirkan. Artinya itu adalah memikirkan bukan hanya pribadi, tapi memikirkan secara global, karena pengguna Facebook kan banyak. Iya, betul. Misalnya kita melihat, ya Allah ini Israel misalnya menyerang kembali Palestina sebelumnya, kita bisa curahkan kegelisahan kita, bagaimana kita posisi sebagai anak-anak Palestina misalnya. Wah, COVID sedang melanda dunia nih, di Indonesia kok makin meningkat sementara dunia turun. Kita tuliskan tuh pikiran kita. Seandainya kita dan sebagainya. Jadi media bisa. Nah, tadi telah berbincang perihal sastra dan berkarya seperti itu ya Pak ya. Di sini ada pertanyaan dari rekan-rekan yang menyimak di rumah Pak. Di sini ada dari Arum W_Seman 1 Batangan. Batangan ya? Iya, Batangan. Dari mana itu Kang? Nggak tahu di mana. Di mana? Batangan, assalamualaikum. Ya, katanya tuh gini Pak, kenapa Indonesia dianggap kurang literasi? Padahal leaders Wattpad banyak banget. Terus jumlahnya tuh lupa Pak, cuma katanya kayak gitu Pak. Imo Wattpad ngasih wawasan juga, nggak sekedar hiburan. Itu bagaimana Pak? Kayaknya ke literasinya deh ini menurut Arum. Ya, kalau kita bicara data bahwa Indonesia kurang di literasinya, ya kita tidak bisa memungkiri itu ya. Iya. Karena sekarang misalnya membaca,
memang semua membaca, tapi membacanya membaca apa? Apakah pemerintah tidak ada punya solusi untuk mengatasi ini? Sangat ada, sudah terasa bahkan. Cuman masalahnya adalah kembali ke kesadaran kita sebagai warga negara Indonesianya ya. Butuh nggak sih sama buku? Butuh nggak sih sama internet? Butuh pak internet untuk apa? Main TikTok, main ini main itu ya silahkan. Tapi masalahnya adalah di internet juga sudah menyediakan, bahkan pemerintah sudah memberikan jarak yang tidak sangat berjarak lagi, tapi sudah semakin dekat. Bahkan internetnya bergabung dengan Google ya, kemudian bergabung dengan yang lain-lain lah, untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi, jurnal dan sebagainya, baik itu untuk guru, siswa ataupun dosen dan mahasiswa. Tapi kan tetap keinginan kita untuk membacanya, gregetnya itu lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat bangsa lain misalnya. Artinya kembali ke kita, apa sih sekarang yang tidak kita dapatkan? Sangat mudah sebetulnya. Betul sekali. Kalau Pak Seno bilang itu ini zaman tektok gitu. TikTok. Artinya sekali pencet ada, tinggal maunya gimana gitu. Yang jadi persoalan adalah sampai kapan kitanya sadar terhadap kebutuhan literasi itu sendiri. Bahkan banyak orang-orang yang terketuk hatinya untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Misalnya kalau di Kuningan ada Bukusan. Mereka tanpa dibayar, tanpa pengakuan apapun, yang penting anak-anak di Kuningan harus membaca. Artinya masyarakat, pemerintah, guru, dosen, mahasiswa, siapapun itu harus menggerakkan itu. Bukan PR pemerintah saja, tapi PR bersama. Kalau saya di rumah, untuk memperkenalkan literasi itu tidak mesti kamu harus baca buku, enggak. Minimal dia lihat dulu yang namanya buku itu seperti apa bentuknya, tulisan itu seperti apa dalam sebuah buku itu. Maka saya pajangkan buku di rumah, sehingga anak saya yang belum bisa baca, Pak ini apa? Ini buku. Dapat mengenal gitu. Kepo aja dulu. Karena dengan kenal, seperti filosofinya iklan parfum ya, ada slogannya begini: kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Artinya coba apa itu? Ya ada yang jelas gitu ya. Ini kalau kita maknai dalam kehidupan nyata, ya memang benar. Kesannya sudah ada nih. Buku-buku di Gramedia, di Kuningan ada toko buku Gehenna namanya. Itu sudah banyak. Tapi masalahnya kita butuh nggak sama buku gitu. Indonesia itu lebih banyak bergerak dibandingkan merenung. Actionnya. Sementara gerakan ini butuh perenungan. Penting ya Pak. Merenung itu bukan melamun ya, artinya berpikir gitu. Saya bergerak ini untuk apa ya? Dia bergerak ini dengan seirama. Dipikirkan nggak gerakan itu untuk apa? Untuk menghasilkan uang. Berarti harus dia jaga bagaimana imun tubuh tetap terjaga, bagaimana gerakan ini harus bisa lebih lentur dan lebih enak dilihat. Maka dibutuh literasi. Apa literasinya? Membaca misalnya bagaimana otot harus lentur, bagaimana gizi yang harus masuk, tekniknya seperti apa. Kemudian kan literasi itu tidak hanya membaca ya, berdialog dengan narasumber, kemudian melihat YouTube tutorialnya seperti dan sebagainya. Itu menjadi mungkin menjadi salah satu untuk meningkatkan daya literasi di Indonesia. Banyak sebetulnya, banyak cara. Itu masalahnya masyarakatnya mau enggak gitu. Kembali lagi ke masyarakat. Kembali lagi ke masyarakat. Butuh enggak sama buku, butuh enggak sama literatur yang ada. Gitu. Bijak juga kan. Arum, semoga dapat dipahami dengan tadi jawaban dari Pak Tiffany. Selanjutnya ada pertanyaan dari Hang Zaki Nurul Haq katanya. Hang Zaki Nurul Haq. Ya, dari Prodi PBSI Universitas Kuningan, izin bertanya Bapak katanya. Ketika orang lain berkarya dan karya tersebut dikenal membuat seseorang iri sehingga menginginkan seseorang itu seperti dia, tapi seseorang itu hanya menghayal saja tanpa ada usaha atau malas.
Nah, untuk menanggapinya, pertanyaannya, bagaimana sih cara mengubah mindset seseorang itu yang tadinya malas berkarya menjadi semangat dalam membuat karya? Terima kasih Pak sebelumnya. Iya. Ya, saya kira mungkin ini pernah dialami semua orang ya, yang iri dan lain-lain. Karena sifat-sifat manusia memang ada di TikTok sana. kali ya. Kalau memang ada iri kemudian tapi dia nggak mau ngikutin, malas tahu kayak gitu ya, bagaimana cara mengasah dia atau mau menulis misalnya. Saya kira tidak usah dipaksakan. Kalau dipaksakan juga akhirnya jelek gitu. Tapi lebih ke arahkan dia apa sih yang dia sukai gitu. Kalau kita senang nulis dan dia mengagumi tulisan kita, tapi dia nggak bisa, pengen tapi nggak bisa gitu, ya arahkan saja mungkin ya tadi, yang ini senangnya bergerak, yang ini senangnya merenung, yang ini senangnya mancing, yang ini senangnya lari. Semua punya kalau dalam sebuah organisasi ada job desk-nya lah. Hanya pengen beda-beda itu. Iya, karena bayangkan semua orang nulisnya tuh maca. Oh iya sih benar. Betul super. Berarti sesuai topoksinya ya? Ini silahkan. Tupoksi. Itu makanan kayaknya. Iya makanan itu. Semua berjualan. Siapa yang mau beli? Kan gitu. Artinya literasi ini luas. Jadi tidak hanya menulis, ada kemampuan berbicara, ada kemampuan bergerak, acting dan sebagainya, berekspresi, kemudian ada menulis. Jadi semua sudah diposkan oleh Sang Maha Kuasa ya. Jadi tinggal sekarang apa sih sebenarnya menulis itu untuk apa kan gitu kan? Menulis ini kan sebagai prasasti nanti, sebagai catatan, sebagai informasi ke orang. Sehingga ketika yang dituliskan itu menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, orang yang public speakingnya bagus, tidak mungkin itu serta-merta dia bisa begitu. Dia mungkin membaca dulu, kayaknya membaca skripnya gini ya, oh membaca ini begini ya, mau dilatih. Oh berarti kemampuannya bukan menulis nih, tapi kemampuannya berbicara. Ya, kan dalam potensi itu kan ada berbicara, menulis, menyimak, ya kan? Ya. Apalagi? Membaca. Gitu ya. Jadi ini semua orang bisa memiliki ini, semua orang mampu sebetulnya. Tapi spesial itu bisa dilatih. Bakat nggak penting, bukan nggak penting. Bakat itu tidak apa ya? Tidak dominan. Yang penting melatih, apalagi yang berbakat dan dilatih. Wow itu asik banget, spek bagus itu banget. Jadi bakat bisa muncul sebetulnya, bisa muncul. Semakin diasah gitu ya. Semakin diasah. Oke. Selanjutnya ternyata ada pertanyaan live langsung banget nih. Langsung banget. Impresif. Impresif. Dari seseorang yang memang spesial malam hari ini hadir ke podcast Dapur Sastra yang keempat ini. Langsung saja kita panggil. Siapa tuh? Siapa tuh? Kang Panji. Wah, Panji. Ayo silakan Kang Panji. Halo Panji. Masa bisa jadi narasumber juga sebetulnya. Iya bisa sih sebenarnya. Ayo Tulisan-tulisannya bagus ya. tulisannya sangat menggoda gitu loh. Dia nggak nulis lagi. Siapa tuh? Dia sudah sih. Ayo Kang Panji silakan. Izinin kan ditanyakan? Di sini biar kenal gitu. Sudah dipanggil gitu Panji. Biar jadi Pandawa 5 nih. Tepuk tangan. Malam habis dari dokter. Habis dari dokter. Ya, saya nggak jadi dokter. Abis itu uang. Tinggal. Ambil vaksin. Selalu bawa masker kemana-mana ya Kang ya? Ya, jaga-jaga. Jaga-jaga Waspada itu tuh. lebih baik. Tipe Ya. Ya, sekarang tuh kalau masker itu udah kayak dompet harus dibawa kemana-mana. Iya, mantap sih itu. Biasa dia. Prokes banget ya harusnya. Enggak juga sih. Fleksibel aja kalau lagi deket-deket yang rawan ya. Kita Jadi aku rawan. Iya. maksudnya Kamu nggak Kalau suka ditilang. hujan aja. Kalau itu suka hujannya beli hujan aja. Kan dekat yang rawan-rawan cina. Terima Rawan. kasih Enak. sebelumnya atas waktunya. Pertanyaan tidak banyak-banyak, singkat saja. Mungkin terkait menulis itu lebih baiknya dijadikan sebagai hobi ataukah sebagai profesi? Kalau misalkan sebagai hobi, apa yang perlu kita lakukan? Atau mungkin sebagai profesi, langkah apa yang perlu kita capai? Gitu. Pencapaian. Hobi atau profesi kan? Seperti tadi kalimatnya muncul dari Panji sebetulnya. Saya pakai masker ini ibaratkan dompet.
jadi bisa bawa kemana-mana tiap hari atau tiap kemanapun. Ini hobi atau profesi, ini sebuah tindakan, ini sebuah waspada. Artinya kalau emang ini sebuah hobi, ya teruslah menulis sesuai dengan hobinya gitu. Lakukan dengan hobinya. Seperti kita mancing, hobi nih, pasti kita menyenggangkan itu karena hobi. Mancing jam sekian, sama sekian, tempatnya sekian, kita sudah mengkonsepnya. Tiba-tiba mancing ini menghasilkan ikan, dan ikan yang dijual dan melakukan ini mungkin juga bisa jadi profesi. Berarti digelutinya harus lebih dalam. Kan tidak sedikit orang yang berangkat dari hobi menjadi sebuah pekerjaan, menjadi profesi. Menghasilkan. Sayangnya ini kadang-kadang hobi itu hanya sekedar sih, bahwa yang disebut hobi itu sekedar, padahal tidak. Hobi itu adalah dasar untuk menjadi sesuatu. Hobi itu adalah dasar untuk menjadi sesuatu. Ya, sesuatu di sini tanda kutip ya, Ya. artinya menghasilkan. Contoh misalnya, orang senang kopi, hobi karena kopi senang aja, suka kopi, udah mati. Karena orang ini sudah terlatih lidahnya Masan kopi. tentang kopi dan sebagainya, tiba-tiba ditambah dengan literasi yang cukup tentang kopi, ada yang kenapa nggak buat tempat kopi aja, tempat nongkrong dan sebagainya. Untuk konsepnya aku deh yang ini, kamu yang meracik kopinya. Dari sekedar hobi menjadi sebuah profesi, dan ini akan diakui dan akan menghasilkan. Artinya kalau kita beranjak dari awal untuk menjadi sebuah profesi, tahapannya jelas. Ini harus dilakukan secara teknis. Biasanya seperti itu tuh. Teknisnya kudu kieu, prosedurnya gini. Capek iya pasti. Karena yang namanya berkaitan dengan teknis dan prosedur itu kalau tidak sesuai dengan ini, kita akan dilempar dan aduh kayaknya gitu gagal nih. Tapi kalau hobi, kadang-kadang teknis dilupakan. Yang penting aku happy dengan pekerjaan, dengan hobi ini. Jadi saya tidak akan mengatakan bagaimana tahapan ininya, lebih gambaran garis besarnya aja bahwa kalau hobi itu biasanya digunakan secara enjoy. Dan kalau enjoy nggak ada beban. Tapi kalau sudah profesi, beban itu akan selalu menyertai kemanapun. Kamu harus jadi ketua, siap. Beban di sini, ketua itu harus memanage, jadi panutan dan sebagainya lah. Sehingga langkah kita kadang-kadang berat, keluar dari rumah sakit gitu kan. Aku sakit ya keluar rumah gitu. Karena kalau udah profesi kan udah ada ikatan, Iya betul. terikat banget gitu ya kalau sudah jadi profesi. Tapi kalau misalnya hobi, santai aja, buka jendela, segar sekali. Oh, mentari ya. Tanpa teknis lagi udah bicara soal mentari. Adapun nanti jadi teknis menjadi sebuah karya, karena berasal dari sebuah happy, keenjoyan. Tapi masalahnya, ketika ingin jadi profesi, bisa nge-enjoy kembali ke manusianya. Jadikan profesi ini sebuah hobi yang itu bisa aja sebetulnya. Tapi dengan tadi diiringi dengan niat, mengapa saya harus memilih profesi? Karena tujuan saya untuk masa depan saya dan bla bla bla. Berarti kita harus fokus. Kalau sudah jadi profesi harus fokus. Kalau hobi kan mungkin bahasa kata orang Sunda sakyang nambah lah gitu. Yang penting hobi ini tetap aku lakukan. Jadi mungkin pernah apa gila alami mungkin yang tadinya hobi, kok aku jadi begini ya sekarangnya misalnya. Ternyata ini jadi sebuah profesi aku misalnya. Pilihan sih pada akhirnya, kembali kepada pilihan kita, apakah ini hanya tadi sekedar, atau dari sekedar ini justru kita mendapatkan peluang. Karena kesempatan itu memang datang dari sebuah peristiwa. Kesempatan itu nggak bisa kita dari sekarang kesempatan, enggak. Itu biasanya dari sebuah peristiwa yang hadir. Ini peristiwa nih, tiba-tiba ada pertanyaan karena ada peristiwa, tiba-tiba ada obrolan ini karena ada sebuah peristiwa yang kita konsep gitu kan ya. Jadi agak sulit memang memilih apakah harus hobi atau profesi. Masalahnya kembali ke individu, profesinya mau diapakan nanti di ujungnya. Hobi ini juga akan diapakan, apakah hanya sekedar hobi dan menghabiskan waktu
menghabiskan waktu, menghabiskan uang sebagainya, sementara profesi menghabiskan tenaga waktu tapi menghasilkan uang. Mana yang dikejar nih? Pengen dua-duanya misalnya. Oke, jadikan pekerjaan ini hobi, Dikolaborasikan. atau hobinya jadikan pekerjaan, sehingga semuanya juga serius gitu. Serius tapi santai, Nyaman. karena jujur saja kalau kita sudah bekerja yang namanya beban itu selalu ada, karena Gimana? kita hidup dalam sebuah teknis, dalam sebuah prosedur yang memang kadang-kadang mengekang kebebasan kita. Tapi kita patut belajar dari semua itu. Ternyata dari keseriusan itu juga bisa kita buat santai kok. Bagaimana caranya pikiran kita dan hati kita harus cerdas, harus sehat, sehingga memikirkan apapun ketika dikasih beban ini adalah kebutuhan. Kayak mau makan, mau apa ya makan, artinya ya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadikan pekerjaan ini sebuah kebutuhan, jadikan beban itu sebuah kebutuhan, kemudian jadi ibadah. Hobi ini bisa nggak jadi nilainya ibadah? Pekerjaan ini, profesi ini bisa nggak jadi nilainya ibadah? Kalau sudah nilainya ibadah, insya Allah dilakukannya juga dengan ikhlas, ridho. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan tidak puas ya, karena Cari lain. setiap manusia memiliki cara yang berbeda-beda. Iya. Sekarang mau bagaimana caranya hobi ini membuat bahagia, pekerjaan ini membuat bahagia, menjaga imun kita lah. Itu masa-masa sekarang. Masalah bahagia itu. Mungkin ada hal lain yang apa namanya? Tapi ini kan pasti kalau misalkan hanya sekedar hobi itu kan hal yang kita lakukan ketika kita luang atau mungkin ketika kita ingin melakukannya ya. Kalau misalkan kan kalau Memang sudah sehari-hari terjadwalkan ya ya. terjadwalkan, kalau misalkan kan sehari-hari kalau misalkan sibuk kegiatan ini itu kan, kalau hobi kan jarang juga kan. Jadi kan bukan prioritas begitu. Nah, kalau misalkan hanya sekedar hobi saja, gimana menjaga produktivitas kita dalam menulis? Kan agak susah juga nantinya kalau misalkan Jadi hobi ya. beda hobi lagi, terus maka jadi lupa kok menulis tuh, jadi gimana lagi caranya gitu kan. Gimana sih cara mengembalikan produktivitas kembali kita agar nanti kita kedepannya mampu menulis lagi. Ya, karena balik lagi, karena image hobi itu sekedar, makanya karya kita juga sekedar aja gitu. Makanya di awalnya Iya, berarti. bahwa hobi adalah sebuah Biasa. lifestyle gitu. Gaya hidup aku nih. Kalau gaya hidup itu biasanya dipertahankan. Jadi kayak tadi mancing. Bagi kita yang nggak suka mancing, nanahaan itu. Tapi bagi seorang yang memang gemar memancing dan hobinya mancing, lifestyle. Aku bahagia, pulang ke rumah nggak ada masalah. Aku bawa itu, pekerjaan aman dan sebagainya. Jadi ketika mau menulis pun, ketika itu menjadi sebuah hobi, biasanya hobi itu penuh dengan inovasi. Mancing dengan joran seperti itu kayaknya kurang bagus nih, kayak beli joran yang lebih ini. Sama dengan menulis puisi, kayaknya aku udah mentok di puisi. Coba mencoba yang lain, misalnya mencoba cerita pendek misalnya. Ternyata aku di sini nih, kan hobinya sama, hobinya menulis, tapi dengan format, dengan formula, dengan kebiasaan yang lainnya. Jadi tujuan hobi menulis ini untuk supaya bertahan dan secara kontinu ini, pahami lagi hobinya itu apa hanya sekedar atau memang aku harus menghasilkan sesuatu dari hobi itu saya kira. Kemudian banyak literasinya, banyak literaturnya. Bagaimana sih teknik menulis, bagaimana sih menulis ini supaya mudah dibaca orang lain, tujuan kita menulis untuk apa, untuk siapa, itu juga harus dipikirkan oleh kita. Itu tahapan-tahapannya. Yakinkan bahwa tulisan saya ini bermanfaat. Kemudian ketika dibaca oleh orang, seolah itu adalah dirinya, bukan diri saya sebagai penulisnya. Itu kalau menurut saya. Jadi untuk menjaga itu tetap berlangsung, si hobi menulis ini tetap terjaga dan tidak lupa lagi, harus terbiasa hobi ini. Jangan sekedar terus. Dan manfaatkan media yang ada sehingga hobi ini tetap terjaga. Entah itu pada saat bekerja kita sempat-sempatkan. Bahkan saya lebih tertarik sama orang yang sibuk. Saya pernah dicap oleh orang gitu. Gini, kok sibuk tapi kok menghasilkan produk gitu ya, maksudnya tetap berkarya gitu.
Karena bagi saya kesibukan adalah sebuah peristiwa yang bisa dijadikan bahan tulisan. Misalnya begini nih, obrolan kita nih, ketika Apanji menanyakan ini, saya punya tema gitu, saya kayak nulis ini nih, bagaimana seorang tokoh ini hobi tapi sedang losir otaknya, misal bla bla bla, itu menjadi sebuah cerita bagi saya. Artinya memang butuh dilatih nih hobinya. Hobi ini harus tetap dilatih, kemudian penasaran lah, rasa penasaran tetap dijaga. Yakinkan bahwa hobi ini harus bisa menghasilkan sesuatu, apakah sebuah karya, apakah menghasilkan kebutuhan material misalnya. Saya kira itu Karena gini Pak Tip, kan waktu dulu saya kuliah ya sangat tertarik sekali sama menulis itu ketika diskusi sama Pak Tipani rekan-rekan, tapi ternyata ketika lulus kuliah masuk ke dunia pekerjaan dan sebagainya, ternyata hal tersebut itu dilupakan. Nah sekarang ini akhir-akhir ini ingin kembali lagi ke dunia pertulisan. ya. Makanya, tapi ketika ingin kembali itu ternyata kok menulis tuh lupa lagi caranya gimana, cara merangkai ini. Mungkin memang kitanya perlu lebih kreatif lagi, mungkin ya Pak Tip. lebih sadar aja. Lebih sadar. Jadi kenapa waktu itu gairahnya banget ingin menulis. Nah, flashback aja ke situ. Aku karena teman ingin menulis. Jadi pada saat pekerjaan numpuk itu juga aku ingin menulis lagi. Ya, keluarkan, aku ingin menulis. Apakah itu tulisannya kok nggak kayak sedahsyat dulu ya? Emang waktu dahsyat itu langsung. Enggak kan, ada proses yang panjang kan. Mungkin ke nol lagi kita nih, tapi setidaknya ada kerangka-kerangka yang mengawali bagaimana cara menulis. Paling kok inspirasinya jadi hilang. Karena kalau dulu tanpa sebelum bekerja nggak ada beban. Bebannya hanya fokus pada objek yang akan kita tulis kan. Misalnya kita akan menulis tentang sawah, fokusnya ke sawah. Kenapa nggak tentang fokus pekerjaan? Iya betul. Misalnya pekerjaan, tema tentang disiplin. Betapa tiap tokoh itu tentang disiplinnya berbeda-beda. Satpam seperti apa, OB seperti apa disiplinnya. Disiplin sekarang ini saya akan tulis tentang OB, puisinya untuk OB. Jadi tanpa disadari kita banyak bahan di lingkungan kita yang mengekang itu tadi gitu. Ternyata orang lain mah nggak tahu nih, aku tuh bisa gitu bahan. Tinggal awali aja, niatkan kembali menulis. Kan kuncinya berarti sadar ya. Sadar aja deh, oh iya ya, ternyata saya nggak sadar. iya. Sudah bangun kan? Udah bangun berarti Ternyata sekarang. saya juga mampu menulis ya gitu tuh ya. Bangkit. Kembali lagi aja bahwa oh iya saya juga penulis gitu. Penulis gue banget gitu. Iya. Bangkitan gitu ya. Oke, itu mungkin apa aja ya? Mungkin dapat puas dengan jawaban dari Pak Tipani. Jangan puas sampai Ya, Biar lebih banyak lagi menanyakan Oke. ke yang lain. Semoga menginspirasi mungkin ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan terakhir ini Pak. Udah di sini aja. yang menemani. Yang menemani. Nah, di sini ada terakhir Pak, ada pertanyaan dari Dini Pahria. Literasi itu apa Pak? Sama yang tadi seni dan literasi itu apa hubungannya? Katanya gitu. Terus nulis puisi itu kayak gimana sih? Terus nyari inspirasi kata-kata tuh buat merangkai si puisinya itu sendiri gimana? Katanya seperti Puisi itu. itu apa sih? Ya, literasi itu apa dan seni dan literasi itu apa hubungannya? Kak Adi bisa? Itu mah Oke, berat. boleh. Jadi kita langsung aja lempar ke Oke. yang pro-nya aja gitu. Baik, baik. Satu paket. Satu paket. Menurut KBBI literasi adalah ya harusnya begitu ya, karena kan kita bicara soal literasi sementara ini media literasi sudah ada nih. Iya sebenarnya. Kalau secara apa namanya keilmuan gitu ya, literasi bisa dilihat. Buat apa di depan saudara ada handphone, ada buku, ada laptop. Kita tidak menjelaskan literasi adalah, tapi literasi itu harus seperti apa. Literasi itu kan identiknya membaca. Literasi itu kan identiknya menulis. Iya, betul. Literasi itu kan identiknya bagaimana orang mendapatkan informasi kan, menyimak dan sebagainya, dari menyimak, dari membaca, dari menulis segala macam. Tapi pada dasarnya literasi itu adalah mencari tahu. Literasi itu bagaimana mencari kebaruan. Bagaimana literasi itu adalah pencarian bagaimana mengatasi masa lalu yang kelam misalnya, supaya ketemu peristiwa itu tidak terulang kembali dengan hal yang sama.
literasi itu menguatkan pengalaman. Terus apa hubungannya dengan seni? Ya seni tidak akan pernah lepas dari literasi. Karena berkesenian itu harus terus baru. Meskipun dalam hidupnya tidak ada yang baru. Ada salah satu dosen yang saya mengatakan hidup itu seperti membuka laci yang tidak terkunci. Dibuka, tutup, sama. Tapi yang membedakan itu hanya yang membukanya. Karena yang membukanya adalah manusia, punya masa, usia, dan sebagainya, mati, dikubur, dan tidak ada lagi orangnya. Tapi akan ada yang orang lain yang membuka itu. Sehingga literasi itu tetap ada. Keinginan tahuan manusia tetap ada, apa sih di dalam laci ini, kemudian ada apa yang bisa kita bicarakan kepada orang lain. Jadi literasi itu lebih informasi yang harus didapatkan. Bentuk-bentuk literasi banyak. Apakah bentuknya tulisan, apakah bentuknya audio, hanya pendengaran, semua itu juga termasuk literasi. Penggiat literasi itu kan kebanyakan kan bagaimana buku kan, orang membaca buku. Bagi saya literasi itu tidak hanya membaca buku, membaca alam pun literasi. Karena zaman dulu belum ada buku. Hujan nih, mendung awan, dibaca tuh. Iya Pak. Berarti kita bicara semiotik di situ, nanti literasi semiotik. Padahal belum ada buku di sana. Tiba-tiba ada seorang ahli yang mempelajari tentang awan, bla 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 bla, sampai terjadinya hujan, ditulis oleh dia. Literasi tulisan. Jadi baca sama kita tahu. Terus kita hujan dan sebagainya. Hujan terjadinya adanya penguapan dari air laut oleh matahari dan sebagainya, itu yang namanya istilahnya segala macam. Iya. Jadi literasi itu sesuatu yang ingin diketahui melalui cara apa dan sebagainya. Jadi berkesenian, agar lebih matang berkeseniannya, butuh literasi. Bagaimana menulis yang baik? Baca pengalaman orang lain seperti apa, baca karya orang lain itu seperti bagaimana, sehingga kita punya wawasan ketika menulis. Ternyata kalau nulisnya hanya sekedar judulnya misalnya pemilihan diksi gitu ya, ternyata tidak sepenuhnya diksi itu harus ketemu nih tulis, enggak, ternyata harus dipikirkan dulu, diendapkan dulu menurut para sastrawan. Karena literasi, sehingga pada saat nulis puisi yang tadinya 1 hari langsung jadi, kok ini udah 2 minggu aku belum selesai ya nulis puisi. Ya memang karena dia sudah tahu literasinya, karena sudah tahu literaturnya, betapa membuat sebuah puisi menghasilkan 1 kata itu sulit, sehingga akhirnya menunggu dulu, ini ternyata. Tapi ada juga yang menulis sekarang langsung jadi, karena itu proses latihan sebetulnya. Ilham. Tiba-tiba Langsung jebret. Tapi ada juga yang udah punya ilham, ada secepat itu, dia menanti nulisnya di rumah, pas di rumah lupa lagi. Tertunda. Makanya ini media literasi ini handphone ini salah satu media literasi gitu ya. Gunakan secara bijak. Mengapa gunakannya tadi itu? Ketika kita mendapatkan ilham, segera. Karena manusia ada kelemahan di situ. Ingatan, tiba-tiba keganjenan itu tiba-tiba, wow, aku dapat ide ini nih, tiba-tiba dapat ide lagi, sehingga numpuk idenya, bingung di rumah nulis apa gitu. Puzzle nih. Seperti itu kan, Resah banget aku. nempel-nempel aja gitu. Sementara satu tempelan itu bisa kita lebarkan lagi sebetulnya. Jadi itu hubungannya tidak bisa terpisahkan dengan seni, karena seni itu butuh literasi, saling berkaitan lah. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari pertanyaan-pertanyaannya. Semoga dapat menginspirasi dari jawaban-jawaban yang telah Pak Tipani sampaikan. Dan terima kasih untuk rekan-rekan. Bermanfaat juga. Dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk Pak Tipani telah memfasilitasi kita di rumah Grimis, di rumah literasinya. Jangan lupa mampir, di sini ada di Cilelei ya. Dan jangan lupa vaksin ya. Vaksin harus. Vaksin harus. Ya mungkin Biar cepat lah sembuhnya. gratis ya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Kita tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe Subscribe guys. and share. Dadah.